Pada video ini kita akan bicarakan bagaimana mengevaluasi kemampuan dari model regresi logistik biner yang sudah diperoleh dalam hal memprediksi kelas dari variabel respon yang ada. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Seperti yang diketahui bersama, ini adalah bentuk dari model regresi logistik di mana variabel-variabel penjelas itu dipilih sedemikian rupa yang mempengaruhi atau berhubungan dengan peluang terjadinya sesuatu. Jadi misalnya Y-nya, variabel responnya adalah pembelian, membeli atau tidak, sementara variabel prediktornya, penjelasnya ada jenis kelamin, pendapatan, usia, mungkin lokasi tempat tinggal, banyaknya anak dan sebagainya. Kemudian dari data yang ada kita bisa kemudian mendapatkan penduga dari model regresi logistik berdasarkan data tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita sudah memiliki model, seberapa baik kinerja model tersebut dalam melakukan prediksi? Secara umum, ini yang bisa kita kerjakan. Jadi seandainya kita punya satu dataset untuk membangun model yang sering kita sebut sebagai data training atau data latih, kemudian data ini kita masukkan ke dalam algoritma untuk mendapatkan model regresi logistik sehingga kita dapatkan model ini. Kemudian untuk mengevaluasi seberapa bagus model yang didapatkan, yang kita lakukan adalah kita menggunakan data set lain yang sering disebut sebagai data testing, data uji gitu ya. Kemudian di data uji itu kita sudah tahu sebetulnya kelas dari setiap amatan yang ada, tetapi kita coba untuk melakukan prediksi menggunakan data tersebut, nilai-nilai dari variabel prediktornya, sehingga kita akan hasilkan outputnya itu adalah prediksi peluang. Jadi tidak langsung kelasnya masuk ke ya atau tidak, tetapi peluang ya, peluang masuk kategori ya itu berapa. Berdasarkan nilai peluang ini, kemudian ketika kita mau mengevaluasi, jadi nilai peluang ini kemudian kita kategorikan menjadi kelas prediksi, di mana pada saat mengkategorikan kita menggunakan suatu batasan atau cut off tertentu. Jadi misalnya kalau cut off-nya setengah, itu artinya kalau peluangnya lebih dari setengah kita masukkan ke kelompok 1, kalau peluangnya tidak lebih dari setengah kita masukkan ke kelompok 0. Nah, kemudian dua kolom ini yaitu actual kelasnya atau kelas yang sebenarnya dengan prediksinya ini kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan seberapa baik hasil prediksi itu. Yang sering digunakan adalah suatu tabel klasifikasi atau confusion matrix yang berisi berapa banyak amatan yang diprediksi satu, sebenarnya satu dan diprediksi satu, yang sebenarnya satu diprediksi 0 dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai true positif, false negatif, false positif, dan true negatif. Dan tentu saja kita ingin di sel yang berwarna hijau ini, yang true positif maupun yang true negatif, ini frekuensinya jauh lebih banyak dibandingkan yang false negatif maupun yang false positif. Nilai dari confusion matrix atau tabel klasifikasi ini kemudian kita bisa gunakan sebagai dasar untuk menghitung berapa nilai akurasi, sensitivitas atau recall, spesifisitas, precision, dan F1 score. Yang menjadi persoalan adalah kalau kita menggunakan cut off yang berbeda, misalnya bukan 0,5 tetapi 0,25, maka hasil klasifikasi terhadap peluang ini akan memberikan kelas yang berbeda. Jadi misalnya ketika peluangnya 0,32 dengan batas setengah, maka ini akan 0 karena kurang dari setengah. Tetapi kalau cut off-nya 0,25, prediksi kelasnya adalah 1. Dan
eh, ini berimplikasi pada besaran ukuran-ukuran kinerja tadi, akurasi, sensitivity, dan sebagainya. Ini nilainya akan berbeda kalau kita menggunakan cut off yang berbeda. Solusi yang bisa diberikan adalah kita menggunakan ukuran lain yang didasarkan pada kurva yang disebut sebagai ROC curve atau Receiver Operating Characteristic Curve. Kurva ini adalah menghubungkan atau memplotkan nilai-nilai sensitivity dan satu minus specificity untuk berbagai nilai cutoff. Ingat bahwa sekali lagi cutoff berbeda menghasilkan sensitivity yang berbeda, menghasilkan specificity yang berbeda. Sehingga kalau dari berbagai nilai cutoff kita dapatkan berbagai nilai sensitivity dan specificity, kemudian kita akan mendapatkan kurva ini. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan kurva ini? Yang bisa kemudian kita gunakan itu adalah luas di bawah kurva. Jadi tentu kita ingin sensitivity itu setinggi-tingginya, specificity juga setinggi-tingginya, sehingga kurva yang atau model yang semakin baik itu akan memiliki kurva yang semakin mendekati bentuk segitiga siku-siku ini. Jadi satu minus specificity-nya 0 untuk semua kondisi, sensitivity-nya juga 1 untuk semua kondisi, sehingga luas di bawah kurva yang kemudian disebut sebagai AUC ini atau AUC ini, area under the curve, ini yang kemudian kita dapat gunakan sebagai seberapa baik model yang kita miliki dalam memprediksi. Semakin tinggi nilai AUC, kita akan dapatkan atau kita akan katakan model itu semakin baik atau memberikan ketepatan yang semakin baik dalam memprediksi kelas-kelas yang ada. Demikian pemaparan mengenai bagaimana kita bisa menilai kinerja prediksi dari suatu model regresi logistik. Terima kasih.